again. Balik lagi sama aku, Amelia di sini, and welcome lagi pada konten NBS atau singkatan dari ngobrol santuy. Santai maksudnya. Oke, ingat gak sih yang pas waktu video kemarin yang benar-benar bikin pusing kepala gitu, benar-benar kayak bikin wah. Oke, langsung aja kita ke video yang pertama. Ada apa aja nih? Kita tonton sampai akhir. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Capek deh yang kayak gitu mulu. Aduh, masalahnya tuh kayak gak akan ada habisnya banget kalau ngebahas yang kayak gitu. Baru aja di video yang kemarin aku bilang kalau jadi orang tua tuh jangan sampai membanding-bandingkan gitu kan. Jangan sampai membuat salah satu anak ataupun ya semua anak itu merasa gimana. Ini ada lagi yang kayak gini. Oke, di sini kan dia bilang, ya kan, temennya itu nanya sama si orang ini, katanya mana yang lebih kuat, anak pertama, anak tengah, atau anak bungsu? Lalu orang ini menjawab, apakah untuk menentukan siapa yang lebih kuat itu diperhitungkan ataupun dilihat dari urutan seorang anak yang lahir? Apakah seperti itu gitu loh. Tapi di sini aku langsung ngehnya tuh pada yang komen yang di bawah ini, yang diomongin ini tuh bener banget. Karena sejujurnya definisi untuk anak yang kuat itu nggak semata-mata mudah dicap bahwa dia anak pertama, dia pasti kuat. Dia anak tengah, dia pasti lebih kuat. Dia anak bungsu, tapi justru lebih kuat. Tapi kadang ketiga anak ini, yang dimana anak pertama, anak tengah, anak bungsu, itu terkadang malah saling melemah-lemahkan. Anak pertama melemah-lemahkan anak kedua melemah-lemahkan anak ketiga. Kata anak kedua ke anak ketiga itu, ya bungsu gak akan terlalu kuat, karena dia tuh selama hidupnya pasti akan selalu dimanja. Anak kesayangan Mami Papi maksudnya. Kayak gitu. Terus juga si anak yang pertama pasti akan juga bilang seperti itu ke anak yang kedua. Anak tengah, anak kesayangan, anak yang paling dimasa bodohin sama orang tua, tapi apa-apanya tuh ya enak gitu loh, diperdulikannya tuh kayak mau ini mau itu, oke silahkan, gak dikekang ini itu, yang paling bebas. Lemah kuatan aku, yang pasti aku tuh menanggung beban keluarga nantinya, yang pasti akan menggantikan tugasku menjadi seorang ayah di keluarga, yang menjadi tulang punggung bagi keluarga, pengganti orang tua buat adik-adik aku. Atau mungkin si bungsunya bilang, ya kakak-kakak aku, mereka enak, sedangkan aku hanya bisa dibanding-bandingkan dengan kakak-kakakku. Kalau misalnya nilaiku jelek aja sedikit, lebih jelek daripada kakak-kakakku, pasti orang tuaku bakalan bilang, kamu nih gak belajar. Lihat dong kakak-kakak kamu sukses, nilainya tinggi-tinggi, makanya belajar. Pasti akan seperti itu ntarnya. Dan entah itu anak yang keberapapun, itu pasti akan mengalami rasa sedih tentunya jika digituin kan. Dan pasti mereka akan merasa bahwa wah mereka kuat gitu. Ya masing-masing pasti kuat. Entah itu yang lahir pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keberapapun itu, pasti akan tetap kuat dengan masalahnya sendiri, dengan kekuatannya sendiri gitu, dengan problemnya apapun itu jenisnya, pasti mereka akan tetap kuat kok. Jadi kekuatannya itu nggak perlu diukur dari kayak dia anak keberapa, dia yang paling kuat. Enggak, terkadang kekuatan itu hanya bisa kita sendiri yang menilai, bukan orang lain. Tapi jangan sampai nih orang tuanya tuh kayak lebih ke condong ke anak yang pertama, kedua, ketiga, keempat, yang sampai kayak gitu. Semuanya bagi rata aja, adil gitu loh. Dan tiap anak juga silakan aja merasa bahwa dirinya yang paling kuat. Tentu enak-anak tunggal dong. Kata siapa enak-anak tunggal? Gak enak kok, tetap aja. Kadang aku juga merasa kayak pengen punya kakak gitu. Tapi ya balik lagi ke kadarnya masing-masing. Kalau tiap orang tuh ya udah tentuin harus kayak gimana. Mau itu anak tunggal, anak pertama, anak kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kalau emang anak tersebut bisa laluin semua kehidupan di dunia ini, itu kuat. Asalkan mungkin
ya dia nggak mengakhiri hidupnya. Nah, terus kata ini, kata yang komen ini nih yang di bawah. Kalian bisa baca sendiri kan kayak gimana? Jadi, ternyata siapa yang paling kuat di antara keluarga, di antara saudara satu darah itu ternyata bukan dilihat dari dia lahir anak keberapa, bukan. Yang dimana bisa menanggung semua penderitaannya itu seorang diri. Walaupun gak baik loh memendam sebuah permasalahan penderitaan yang kita alami seorang diri. Terkadang kalau kita nggak bisa untuk kayak nanganinnya, itu bisa-bisa udah stres gitu loh. Jadi kalau memang kalian pengen dicap sebagai orang yang kuat, atau bahkan kalian terserah mau dicap mau enggak, yang penting intinya harus kuat gitu loh. Berarti harus bisa menerima takdir ini, keadaan ini tuh dengan ya legowo, lapang dada gitu kan. Jalanin aja dulu gitu loh. Dan buat orang-orang di luar sana, anak-anak di luar sana, karena kan sekarang juga aku masih seperti anak-anak, aku juga akan menjadi seorang orang tua juga gitu. Dan mudah-mudahan aku bisa menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak aku di masa depan nanti. Karena aku sekarang memposisikan sebagai anak, karena aku masih seorang anak juga. Iya sih, seorang anak yang dipandang kayak disepelekan gitu loh, dipandang sebelah mata, gak pernah dianggap, yang tidak pernah diperdulikan, yang selalu tidak pernah diapresiasi. Kalau mereka mendapatkan ya suatu hal yang sebenarnya membanggakan, yang dibeda-bedakan, yang dikucilkan, yang penuh menahan rasa sabar dan sebagainya, itu anak-anak yang kuat. Semoga yang nonton-nonton ini, aku dan semua orang pokoknya intinya bisa mempunyai anak-anak yang kuat seperti itu. Tapi jangan juga untuk menjadi orang tua yang jahat seperti itu ya. Pokoknya setiap orang itu pasti kuat kok. Mau sebesar apapun rintangannya, mau sebesar apapun masalahnya, kalian pasti kuat. Tiap orang mempunyai masalahnya masing-masing. Tapi terkadang memang aku gak pungkiri juga kalau misalnya yang udah bener-bener gak kuat banget nih, yang gak kuat nahan semuanya banget, jatuhnya bener-bener depresi. Kalau emang gak bisa kayak menanggulangi semua hal yang terjadi pada hidupnya. Jadi bukannya malah balik semangat, bukannya untuk kayak udah jatuh tuh harusnya bangun lagi dan lari, bukan kayak gitu. Tapi kalau udah jatuh tuh udah terlentang tidur. Tergantung orangnya masing-masing. So siapapun itu pasti kuat kok, gak ada yang lemah, aku yakin. Semangat ya. Oke, kalau kayak gitu lanjut aja ke obrolan atau ngobrol-ngobrol yang kedua. Alasan kenapa gue nggak pernah pulang di saat semua keluarga besar pada ngumpul di rumah, terutama keluarga yang kaya, yang ditunggu-tunggu, sangat dihormati. Terus keluarga yang miskin kayak gue sama nyokap, langsung disuruh-suruh jadi babu dadakan. Kasih tugas cuman buat ngepel, nyuci piring sama gelas-gelas kotor. Kayak sakit. Oke, permasalahan keluarga lagi. Tapi untungnya sekarang gak terlalu bikin emosi. Bahkan emang mungkin gak emosi sih sebenarnya. Gak kayak yang kemarin, emosi banget aku. Kalau yang sekarang ya jadi nih cowok itu tuh curhat. Katanya kalau semisalnya tiap kali ada ya acara-acara besar gitu, kumpul keluarga, dia tuh alasannya gak datang karena kayak gini. Ya, ada gak sih yang pernah ngalamin yang sama juga, yang dimana pas waktu ada acara keluarga besar gitu, entah acara apapun itu, kalian tuh kayak males banget buat datang karena ada salah satu atau mungkin semuanya rekan ataupun kayak keluarga kalian tuh yang menyebalkan. Tentu kayaknya tiap keluarga ada gitu ya. Tapi kalau aku sendiri sih, kalau untuk di keluarga ibu enggak, tapi kalau untuk di keluarga ya aku nggak tahu ya ada apa enggak yang seperti itu. Nah, di sini aku bisa nyimak nih. Jadi, permasalahannya adalah dia itu ya mohon maaf nih ya. Ya maksudnya kayak dia sama ibunya ya mungkin berkecukupan aja. Ya orang yang pas-pasan aja. Tapi ada satu keluarga, ada satu yang di keluarga besarnya itu yang dimana itu ya bisa dibilang tajir gitu loh. Orang di atas gitu. Dan di saat lagi kumpul-kumpul keluarga, si ibunya sama anak ini tuh mereka akan menjadi ya katanya pembantu dadakan gitu, langsung disuruh-suruh kayak gitu. Ya mungkin ngerasa kayak gak dihargain apa kayak gimana, mentang-mentang status sosialnya di bawah gitu kan. Jadi kalau menurut aku nih ya, emang mungkin pasti akan selalu ada di setiap keluarga yang dimana ya balik lagi kata aku juga keluarga yang emang yang nyebelin gitu loh. Dan juga tentu gak luput dari yang namanya saudara yang tajir, saudara yang biasa aja di bawah gitu posisinya. Tapi justru disitulah keuntungannya. Kalau kita berbicara keuntungan ataupun keunggulannya ya, lebih baiknya kayak gitu. Kalau keuntungan kayaknya kayak materialistis banget gitu.
Nah, jadi kalau misalnya dalam keluarga itu salah satunya ada yang dimana orang kayanya mungkin bisa dibilang, itu akan jadi bahan untuk kayak penangguhannya kita nggak sih? Jadi kayak kalau misalnya si A ini punya paman, si B yang orang kaya gitu kan. Terus kalau misalnya ada apa-apa pasti minta tolongnya ke si pamannya dulu, nggak ke orang lain dulu gitu. Jadi ada pamuntangan lah kalau kata orang Sundanya mah, pemegangan gitu. Karena ada yang bisa diharap-harapin buat ngasih tolong, ngasih bantuan gitu loh. Yang lebih parah justru mungkin kalau misalnya dalam satu keluarga itu nggak ada yang sukses sama sekali. Kalau mau minta bantuan ke siapa? Ke orang lain pastikan tentunya, karena nggak ada yang bisa diharapin untuk minta bantuan. Ya, tapi tetap aja ya, kalaupun salah satu keluarga kita ada yang lebih kaya dari kita, bukan berarti kita harus memanfaatin juga kekayaannya mereka, bukan. Kita boleh meminta bantuan, kita boleh meminta tolong di saat memang kita benar-benar lagi butuh banget, baru kita boleh meminta bantuan. Jangan jadi kayak kebaikan orang tuh jangan sampai dimanfaatin. Tapi di sini untuk yang keluarga yang biasa-biasa aja juga jangan terlalu minder lah. Jangan terlalu kayak ngerasa karena mereka keluarga di bawah gimana ngerasa kayak nggak dihargain gimana ya. Tapi kita lihat dulu perlakuannya. Kalau misalnya cuman kayak si A ini nih, si A ini katanya langsung kayak disuruh-suruh kayak gitu ya, kita positive thinking aja. Mungkin ibu si A nya tuh bisa untuk disuruh-suruh gitu, kayak ya mau-mau aja gitu buat ngelakuinnya gitu kan, yang mungkin lebih pandai melakukan sesuatu hal gitu loh. Kita ambil positifnya aja dulu, jangan ke negatifnya. Kita juga nggak bisa menjudge orang gitu aja. Nah, justru kalau misalnya ada salah satu keluarga kita yang memang lebih kaya dari kita, kita tuh berarti harusnya tuh kepacu nggak sih untuk bisa kayak mereka? Karena jadi kayak ada bahan inspirasi gitu loh. Bakal ada kayak gitu jatuhnya. Tapi jangan jadi juga bahan kesirikan, jangan. Itu nggak baik. Dan bagusnya lagi untuk dalam keluarga harus saling membantu, saling support. Karena kita nggak akan tahu masa depan seseorang kan. Bisa aja yang tadinya di bawah jadi di atas, yang tadinya di atas malah ke bawah. Dan ya mending nggak usah sok-sokan jadi orang gitu. Hidup apa adanya aja. Kalau kita memang dikasih rezekinya kita untuk melimpah, untuk posisi di atas, kita syukurin dan juga tetap berbuat baik gitu. Tapi kalau kita dikasih posisinya di bawah, ya mau bagaimana lagi, tapi tetap kita harus berjuang untuk bisa mendapatkan posisi di atas. Karena siapa yang gak mau sih mendapatkan posisi di atas. Tapi balik lagi kan tergantung pada kitanya masing-masing juga. Kita mampu apa enggak untuk melakukannya gitu. Kalau kitanya kayak malas-malesan, gak ada niat, dan kayak gak ada effort sama sekali, ya gak akan bisa. Tapi kalau kita semangat terus, pantang menyerah, mau kayak gimana pun, tetap harus bisa jadi yang paling atas dari keluarga kita ataupun dari orang lain, dari orang sekitar. Ya kenapa enggak? Selama kalian masih mempunyai antusias seperti itu. Justru orang yang gak akan bisa naik ke atas itu adalah orang yang kayak sudah dikasih kesempatan disia-siakan. Terus juga sudah diberi kekuatan, kayak misalnya dia udah bisa mencapai titik ini, tapi malah disepelekan. Dan dimana juga bawahnya pasti akan ngeluh terus, ini gak bisa, itu gak bisa, cepet nyerah, dan kayak gak tahu ngelakuin apa. Yang kayak gitu jangan deh. Mending gak boleh kayak gitu ya. Oke, langsung aja lah. Mending kita next ke yang ketiga. Kita pakai foundation dulu. Ini ada foundation. Kita pakai foundation. Ini foundationnya yang white. Dan ini nggak boleh kenaan muka, soalnya ini pedas gitu. Lalu kita pakai udah. Kita udah pakai foundationnya. Gila sih, untuk video yang ketiga ini gak bisa ditebak banget. Aku kira akan ada yang harus dibahas apa lagi gitu kan. Ternyata, aduh, adek siapa itu tolong? Adek siapa? Adeknya siapa tolong?
Di mana-mana minyak angin itu ya untuk kalau masuk angin, untuk rasa yang pusing gitu kan, adik sayang, bukan buat foundation. Sejak kapan minyak angin dipakai foundation? Dia lihat tutorial siapa ya? Tapi bakalan bagus ke wajah nggak sih kalau emang dijadiin foundation kayak gitu? Tapi jangan coba-coba juga deh, jangan. Apalagi lihat reaksi seadanya tuh kayak, aduh, kepedesan kayaknya ya, panas banget gitu. Ya iya, orang dipakai ke sekujur wajah. Yang tadinya cuman kayak di sini doang, di sini, di sini, di sini, di punggung, di siku gitu. Ini di sekujur wajah, ke sini-sini, ya pantas panas, adek. Adek siapa, tolong ini ajarin dong. Tapi anak kecil sekarang maunya main make upan ya. Jadi keinget waktu kecil dulu gitu. Pas, tapi nggak kayak seadanya ini juga. Pas waktu aku masih kecil main make upan kayak gitu, salon-salonan gitu. Tapi nggak dari make up beneran. Jadi kayak semisalnya nih ada bekas lipstick ataupun apapun itu dijadiin kayak apa, lipstick benerannya gitu. Bekas hand body kayak gitu dijadikan kayak buat lotion-lotionan gitu, padahal gadaan kosong gitu kan. Terus kayak wadah minyak wangi bekas diisi air biar kayak aduh cantik nih pakai parfum gitu. Dan kayak gitu aja. Ada ini juga keren sih, dia pakai pupur ya bedak gitu, tapi pakai foundation dulu yang dimana minyak angin. Apa enggak krenyes-krenyes tuh ya di wajahnya? Enggak renyem gitu, agak panas-panas nyelkit gitu ya. Tapi biar gak masuk angin mungkin wajahnya, biar sembriwing seger gitu. Ternyata multiguna banget ya minyak angin tuh, bisa buat foundation. Tapi ya jangan ditiru lah, namanya juga masih anak kecil gitu. Cuma ini kenapa keluarganya nggak bilang sih, nggak, jangan itu loh dek gitu. Apa dikiranya nggak bakal dipakai beneran kali, dikiranya kayak buat main-mainan aja gitu kan, kayak buat nggak dibuka tutupnya, dioles-olesin biasa doang. Ternyata dioles beneran, dibuka tutupnya. Jadi ingat masa kecil dulu ya, main masak-masakan, main make upan kayak gitu, salon-salonan, aku yang jadi periasnya, mereka yang di make upnya gitu. Terus pakein kalung-kalungan yang dimana kalung tersebutnya tuh pakai dari, kalian tahu kan kalau daun ubi itu kayak gimana kan bentuknya. Nah jadi batangnya yang dipakai, batang ubi itu kita pakai, kita petek-petekin gitu, kita bentuk jadi kayak kalung, terus dipakai deh, digituin, lucu. Terus juga ada yang dari kayak kulit-kulit jengkol gitu, yang dimana bisa dijadiin kayak anting-antingan, tapi nyapit banget, sakit loh. Aku pernah nyobain sekali doang, disuruh sama temen aku waktu kecil, katanya pakai buat anting-antingan. Ya udah aku pakai, dibuka, digituin, pek, sakit ternyata sampai merah. Yang dimana ternyata anak kecil itu tuh kreatif banget ya. Ya yang dimana kayak anak-anak kecil tuh kreatif sebenarnya. Ya walaupun nggak semua anak kecil juga akan menunjukkan kreativitas seperti itu. Ada yang lebih condong ya kayak nggak mau apa-apa gitu, nggak mau gimana-gimana. Tapi ada juga yang emang menunjukkan kreativitasnya banget gitu loh. Ternyata bisa juga mereka menciptakan karya ya. Termasuk mungkin kalian juga pernah kayak gitu. Kenapa nggak dicoba di zaman sekarang? Tapi jangan ke yang kayak gitu juga. Karena kalau yang kayak gitu kan ya nggak bisa tahan lama. Ya ke apa, kayak manik-manik gitu kan, kain, bikin kayak kerajinan tangan sendiri, terus kalian bikin secantik mungkin dan kalian jualin jadi cuan deh. Acungin jempol sih patutnya. Jadi kangen banget masa-masa dulu kan jatuhnya. Masa-masa kita udah lewat kawan. Sekarang udah masa-masanya harus memikirkan kehidupan dan harus mendidik anak-anak gitu. Gak bisa diulang lagi, tapi hanya bisa dikenang. Cukup indah dan gak bisa digapai. Seperti si dia yang gak akan pernah bisa tergapai. Aish. Perasaan kayak galau-galauan. Siapa nih? Siapa tuh yang pernah kayak gitu? Siapa si dia? Siapa? Gak ada kata-kata si dia ya. Mantan tetaplah mantan. Dan juga kalau ada gebetan yang gak bisa digapai, buang aja, udah buang aja. Cari yang lain lagi. Cari. Nah, aku mengucapkan thanks for watching untuk kalian yang udah tonton dari awal sampai akhir. And jangan lupa pesan-pesan di awal tuh, subscribe dan juga nyalain loncengnya ya. Nah, saksikan terus video-video dari channel ini ke depannya apapun itu. And see you next time. Bye-bye. Makasih ya. Bye.